wabarakatuh. Saya Debri Ifawati Mulyana Putri, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Ilham, dosen hukum adat, untuk memenuhi tugas UTS. Selamat menonton. Sejarah perkembangan hukum adat. Pada masa Kompeni FOC tahun 1602 sampai 1800, di pusat pemerintahan dinyatakan berlaku satu stelsel hukum untuk semua orang dari golongan bangsa manapun, yaitu hukum Belanda, naik hukum tata negara, hukum privat, maupun hukum pidana. Di luar wilayah itu, adat pribumi tidak diindahkan sama sekali. Jika lambat laun di sana-sini, wilayah di sekitar tempat kediaman gubernur de facto masuk ke dalam kekuatan FOC, maka di wilayah itu juga dinyatakan berlaku hukum kompeni untuk orang-orang Indonesia dan Cina. Pada masa pemerintahan Dendles, tahun 1808 sampai 1811, hukum adat dianggap dilekati dengan beberapa kelemahan, terutama pada hukum pidana. Namun, ia merasa segan mengganti hukum adat tersebut. Oleh karena itu, ia menempuh jalan tengah. Pada pokoknya, hukum adat akan diberlakukan untuk bangsa Indonesia, namun hukum adat tidak boleh diterapkan jika bertentangan dengan perintah dari penguasa atau dengan asas-asas keadilan serta kepatutan. Berdasarkan anggapan itu, Dendles memutuskan, walaupun golongan bumi putra di Jawa tetap dibiarkan memakai hukumnya atau materi dan formal sendiri. Pada masa pemerintahan Raffles, tahun 1811 sampai 1816, mengadakan banyak perubahan dalam susunan badan-badan pengadilan, akan tetapi hukum materialnya tidak dirubah. Dalam perkara antara orang Indonesia diberlakukan hukum adat dengan cara tidak menentang dengan prinsip-prinsip keadilan yang universal dan diakui. Van Vollenhoven mencatat bahwa tahun 1927 dan 1928 terjadi suatu titik balik dalam politik hukum adat yang dianut pemerintah Hindia Belanda yang telah melepaskan pendapat lama, yaitu membuat suatu kodifikasi hukum bagi orang Indonesia asli yang sedapat-dapatnya dan sebanyak-banyaknya didasarkan kepada asas hukum Eropa yang menganut paham baru, antara lain hukum yang berlaku bagi Indonesia asli akan ditentukan sesudah diadakan penyelidikan tentang kebutuhan hukum mereka yang sebenarnya. Dan apabila ternyata bahwa hukum adat itu belum dapat ditinggalkan atau diganti dengan hukum lain, maka hukum adat yang masih diperlukan itu tetap dipertahankan. Lalu pada era reformasi terjadi 4 kali amandemen UUD 1945. Pasal yang berkenaan dengan hukum adat mulai dimasukkan dalam pasal 18B ayat 2 dan pasal 28 ayat 3 UUD 1945, amandemen kedua, dan belum mengalami perubahan hingga amandemen keempat. Namun, konsep masyarakat hukum adat adalah konsep yang masih terlalu umum yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Pilihan hukum adat untuk dijadikan alat pemersatu yang diputuskan dalam Kongres Pemuda tahun 1928 itu bukan tidak beralasan. Pengalaman sejarah penjajahan bangsa ini diperkuat dengan pemberlakuan sistem hukum kolonial. Inilah salah satu alasan mengapa hukum adat itu menjadi bagian yang penting yang muncul sebagai isu yang dibahas dalam kongres itu. Kisah tentang itu diawali dari para pejabat Eropa yang direkrut untuk mengisi jabatan dalam pemerintahan kolonial, dan untuk itu perlu pendidikan secara khusus di berbagai kota di Belanda, yaitu di Leiden, Delft, dan Utrecht, yang sebagian besar diajarkan mengenai hukum, bahasa, adat, kebiasaan, dan lembaga-lembaga agama rakyat pribumi di daerah koloni. Di ketiga kota yang beroperasi lembaga pendidikan itu, Leiden tercatat paling besar dan paling banyak berpengaruh karena Rijksuniversiteit yang berkedudukan menjadi pusat pemikiran liberal yang menganut garis politik etis dalam menangani urusan koloni.
Akan tetapi, secara mengejutkan Leiden ternyata tidak bisa sejalan dengan rencana orang-orang resmi pemerintahan untuk menjalankan politik hukum pemerintah Hindia Belanda, dan di antara orang-orang yang menggagalkan upaya ini adalah Van Vollenhoven dan Ter Haar. Lewat kedua orang inilah, akhirnya orang-orang pribumi di Indonesia memiliki hukumnya sendiri, yang kemudian dikenal dengan adat res atau hukum adat, yang untuk pertama kalinya dipergunakan oleh Stockhorst dalam bukunya The Atlas Hers dan Het Gajulen. Kesadaran akan hal itu menyebabkan pemuda dalam kongresnya tahun 1928 memasukkan isu hukum adat sebagai isu penting dan menjadi dasar bagi terbentuknya Persatuan Indonesia. Ilmu adat adalah ilmu hukum asli Indonesia. Jadi, ilmu adat adalah bagian dari ilmu hukum yang dibangun dan dikembangkan secara terus-menerus sepanjang masa oleh para pemangku adat atau petugas adat atau pamong-pamong adat yang dia bertugas pada pelembagaan atau peranan sosial dalam masyarakat adat. Ada istilah dibangun dan dikembangkan, maka keilmuan ini tidak statis, dia akan selalu berkembang. Maka dalam hal ini dapat dipahami bahwa kedudukan hukum adat di dalam sistem hukum di Indonesia memiliki kedudukan secara konstitusional bersifat sama dengan kedudukan hukum pada umumnya berlaku dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Namun yang patut digarisbawahi juga terdapat perbedaan antara hukum adat dengan hukum yang berlaku pada umumnya, yakni dari aspek keberlakuan dan bentuknya, di mana dalam hal ini keberlakuan hukum adat hanya berlaku untuk orang Indonesia, dan dari aspek bentuknya hukum adat pada umumnya tidak tertulis. Oleh karena itu, tentu sebagaimana syarat pengakuan tersebut adalah kewajiban bersama untuk senantiasa melestarikan hukum adat dan masyarakat hukum adat itu sendiri, sehingga nilai-nilai luhur bangsa tersebut dapat selamat dari terjangan degradasi akibat globalisasi. Atau tidak, keberadaan masyarakat adat masih menjadi objek wisata semata. Akses pendidikan, kebutuhan hidup, kesetaraan, dan lain sejenisnya masih jauh panggang dari api. Padahal, akses pendidikan menjadi salah satu kunci bagi bangsa Indonesia untuk memajukan kebudayaan, apalagi dunia sedang menghadapi revolusi industri yang dikenal dengan Revolusi 4.0. Masyarakat adat juga harus beradaptasi dengan situasi, kondisi, dan perubahan yang terjadi sekarang ini. Setidaknya, ada beberapa hal mengapa masyarakat adat mesti beradaptasi dengan era 4.0. Pertama, di tengah perkembangan pesatnya teknologi dan informasi, masyarakat adat tidak bisa mengandalkan fanatisme terhadap warisan leluhur. Nilai budaya yang selalu dipegang teguh mesti dijaga dan dirawat agar tidak luntur oleh perkembangan zaman. Maka cara yang paling mudah adalah beradaptasi dengan tantangan zaman. Proses akulturasi menjadi hal yang niscaya agar kesakralan dan kesucian nilai budaya tidak dilindas oleh budaya-budaya baru. Kedua, masyarakat adat tidak bisa hanya menunggu pengakuan dari pemerintah terkait dengan eksistensinya. Masyarakat adat juga mesti memperjuangkan eksistensi, hak-hak, dan kewajibannya. Karenanya, cara yang paling relevan adalah memperjuangkan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat melalui perwakilan di legislatif pusat maupun daerah. Merujuk pada data Aliansi Masyarakat Adat atau AMAN, saat ini ada sekitar 57 orang utusan dari masyarakat adat yang bertarung sebagai calon legislatif di pemilu 2019. Dengan angka tersebut, maka potensi untuk menuju Senayan cukup tinggi. Dengan begitu, perwakilan masyarakat adat melalui parlemen bisa terwujud. Era industri akan terus mengalami perkembangan signifikan. Dalam konteks masyarakat adat juga harus mengambil keuntungan dari revolusi industri ini. Jika tidak,
maka masyarakat adat akan dilindas oleh zaman. Oleh sebab itu, negara juga harus mengambil peran dengan mengampanyekan secara mendalam manfaat perkembangan Industri 4.0 terhadap masyarakat adat. Masyarakat adat generasi milenial juga harus aktif dan mengambil peran dengan melek teknologi dan informasi. Tak cukup di situ, masyarakat adat generasi milenial juga harus dilengkapi oleh bahasa asing agar dapat berkomunikasi secara global. Peningkatan tersebut dapat diwujudkan dengan memberikan pelatihan, kursus, dan lain sejenisnya. Dengan begitu, masyarakat adat generasi milenial akan menjadi tumpuan guna menjaga dan merawat warisan leluhur melalui pemanfaatan teknologi dan informasi. 5. Kelebihan hukum adat dibanding sistem hukum lainnya. Yang pertama, walaupun tidak tertulis, namun hukum adat mempunyai akibat hukum terhadap siapa saja yang melanggarnya. Norma-norma dan nilai-nilai yang ada di dalam hukum adat sangat dipatuhi dan dipegang teguh oleh masyarakat adat. Yang kedua, hukum adat sebagai peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Yang ketiga, memang selama ini aturan tidak tertulis sering dianggap tidak menjamin kepastian hukum, karena dalam menyelesaikan suatu masalah aturan yang dipakai dapat diterapkan berbeda, lain dengan undang-undang yang memperlakukan semua orang sama di hadapan hukum. Padahal, hal tersebut belum tentu baik. Tidak selamanya seseorang melakukan perbuatan dengan motif dan alasan yang sama. Hal inilah yang tidak dimiliki oleh hukum tertulis. Yang keempat, secara historis empiris dapat ditelusuri bahwa hukum adat selalu dipatuhi oleh warga masyarakat karena adanya sistem kepercayaan yang amat berakar dalam hati warganya, sehingga mampu mengendalikan perilaku dan perbuatan para pemeluknya. Dari sifat-sifat di samping itu juga, karena secara material dan formal, hukum adat berasal dari masyarakat itu sendiri atau merupakan kehendak kelompok. Oleh karena itu, kepatuhan hukum itu akan tetap ada selama kehendak kelompok diakui dan dijunjung tinggi bersama, karena kehendak kelompok inilah yang menyebabkan timbul dan terpeliharanya kewajiban moral warga masyarakat. Sekian penjelasan saya mengenai hukum adat. Mohon maaf apabila saya banyak kesalahan kata ataupun suara saya yang tidak jelas. Semoga kurang dan lebihnya penjelasan saya dapat diterima dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.